Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali saya akan berbicara soal langkah-langkah Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir, yang luar biasa, yang boleh saya katakan fantastis. Dalam 3 bulan sejak 16 Februari yang lalu dia diangkat menjadi Ketua Umum PSSI, menggantikan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Erick itu akan berlari dengan kencang ya, ini dia tancap gaspol. Dan dia ingin untuk membangun sepak bola ini atau sepak bola Indonesia dengan baik, dan itu sudah terpatri dalam niat dia ya, menjadi ketua umum. Tidak ingin ya hanya numpang tenar lewat, tidak bagi Erick, karena mungkin dia orang sudah tahu, tanpa lewat PSSI pun orang sudah tahu bagaimana seorang Erick Thohir ini ya, tanpa sebagai Menteri BUMN juga orang sudah tahu, karena ini bagi Erick Thohir dia bekas atau orang nomor 1 di Inter Milan ya, klub ternama yang ada di Italia di Serie A. Dia menjadi owner atau pemilik ya, pemegang saham terbesar di Inter yang ketika itu dilepas oleh Massimo Moratti, dan dia luar biasa bisa menembus di Serie A bersama dengan klub raksasa seperti I Nerazzurri. Jadi apalagi dia pernah juga memegang beberapa klub di NBA, dan memang sudah tidak bisa diragukan lagi kapasitas seorang Erick Thohir. Nah, ketika dia menggantikan Iwan Bule menjadi ketua umum PSSI, saya memang sudah berpikir bahwa sepak bola Indonesia akan maju ke depan, karena pemikiran-pemikiran Erick, visi misinya itu memang jelas sekali. Nah, itu sudah terbukti kan dalam 3 bulan Erick mengendalikan PSSI ya, itu sudah ada langkah-langkah yang luar biasa diambil oleh Erick. Bagaimana kita juga terbebas dari sanksi FIFA ketika FIFA itu mencoret ya Indonesia sebagai salah satu penyelenggara Piala Dunia U20 yang sekarang ini berlangsung di Argentina, sudah memasuki babak 16 besar, dan lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Erick Thohir ini yang membuat FIFA itu hanya ya memberikan sanksi semacam administrasi buat Indonesia, dan kita terluput dari sanksi apapun. Erick bisa berkomunikasi dengan baik ya, bolak-balik untuk bisa menemui ketua FIFA Gianni Infantino. Dan bagaimana pula Erick tancap gas ketika ada semacam terlalu lama proses dari Zain Patinama untuk alih federasi atau perpindahan federasi ini. Erick juga mengundang Zain untuk ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Burundi yang berakhir imbang di Stadion Patriot. Dia duduk bersama dengan Zain Patinama, dan proses Zain langsung selesai di era Erick Thohir ini. Dan Zain sudah bisa bermain bahkan melawan Argentina nantinya di FIFA Match Day pada tanggal 19 Juni yang akan datang. Dia akan datang untuk bisa bermain dengan tim nasional Indonesia, termasuk melawan Palestina pada 14 Juni di Gelora Bung Tomo Surabaya. Zain pasti akan bermain karena dia salah satu pemainnya juga yang dipanggil oleh Sintayong, pelatih kepala Indonesia. Ya, bukan hanya berhenti sampai di situ. Ya, bagaimana proses dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kita tahu Senin kemarin sudah diambil sumpah setelah Presiden Jokowi menurunkan atau tanda tangan untuk Kepres itu selesai, dan Ivar Jenner dan Rafael Struijk resmi mendapatkan paspor mereka dan bermain untuk tim Indonesia. Bahkan 2 pemain tersebut sudah dipanggil oleh STY untuk persiapan di FIFA Matchday untuk ikut berlatih bersama, bergabung dengan tim nasional ya, di mana akan memulai persiapan itu pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Tim Indonesia semua akan dikumpulkan, dan nanti sebentar lagi nama-nama akan diumumkan oleh PSSI siapa-siapa yang akan dipanggil, karena nama-nama itu sebenarnya sudah masuk. STY sudah menyusun semuanya dan sudah diserahkan. Mungkin ada 25-26 pemain yang sudah masuk dan akan diumumkan untuk FIFA Match Day melawan Palestina dan melawan Argentina. Nah, langkah-langkah ini kan ini kalau saya bilang ini ya, kenapa saya bilang fantastis, karena bukan saja Argentina peringkat 1 dunia ya, peringkat FIFA atau juara dunia yang datang menghadapi Indonesia, sehingga banyak negara-negara itu terkejut ya dengan pemilihan tur Argentina ke Asia melawan Australia di Beijing, dan kemudian mereka singgah untuk bermain di Indonesia. Tapi Erick ini sudah memikirkan ke depan agar semua jadwal FIFA Matchday itu diatur dengan rapi
dan jangan ujuk-ujuk ini tiba saat tiba akal, ya, tidak terkontrol dengan baik. Nah ini Erik bilang semua harus ditata dengan bagus. Sudah ada jadwal-jadwal siapa yang akan didatangkan, lobby-lobby sudah dilakukan, ya, komunikasi surat menyurat, sehingga untuk ke depan itu sudah bagus, sudah aman. Kalau sudah ada respon baik dari tim yang akan kita datangkan. Nah Erik melakukan itu luar biasa. Dalam jumpa pers yang saya dengar ya, ketika memastikan surat dari FIFA, surat dari AFC itu datang dengan hitam di atas putih, di mana Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday, itu Erik sudah tegaskan. Setiap tahun, Indonesia akan bertarung dengan tim-tim yang punya nama besar, tim-tim kuat yang berada di jajaran urutan 1 sampai 20 bahkan. Nah, itu bagus sekali. Kalau STY meminta mungkin ya, ada dalam meme-meme yang berkembang, kasih saya tim-tim untuk menghadapi Indonesia di antara peringkat 100 ya, atau peringkat 100 ke bawah ya. Erik menjawab bukan itu, langsung tuntas. Peringkat 1 dunia. Nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau 100 yang diminta oleh STY, dihilangkan 02, 1, Argentina. Itu yang membuat mungkin STY terkejut juga, kaget. Bahwa ini luar biasa. Nah ke depan, itu Brazil yang sudah dikontak oleh Erik, yang akan datang ke Indonesia. Semoga Neymar itu bisa bergabung bersama-sama. Ada Gabriel Jesus di sana, ada Rodrigo, ada Vinicius Junior yang bermain di Real Madrid. Kalau Gapsu atau Gabriel Jesus kan kita tahu bersama dengan Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes. Itu 3 pemain Brasil yang ada di Arsenal. Ini bagus, ada Anthony di Manchester United. Jadi pemain-pemain yang top semua yang datang. Tahun depan itu, tiap tahun. Jadi tidak mungkin langsung ada setiap tahun itu 2. Ya dibilang 1, tapi ini luar biasa. Selain itu ada Portugal dengan Cristiano Ronaldo. Semoga sampai tahun depan Ronaldo masih memperkuat Portugal. Dan saya rasa iya, karena kan dia juga berkeinginan tampil di Piala Dunia 2026 walaupun usianya sudah mendekati 40 tahun. Nah kalau Portugal datang tuh lebih gila lagi kan. Karena kita tahu bersama di Manchester City setidaknya ada Bernardo Silva di sana. Ini bagus buat Indonesia kalau pemain tersebut datang dengan Cristiano Ronaldo. Ada juga City punya pemain Ruben Dias yang di City yang bisa ikut bergabung. Ya, kemudian di Liverpool ada Diogo Jota. Di Chelsea ada Joao Felix yang bisa ikut datang ke Indonesia. Ya, belum lagi di Wolverhampton Wanderers atau Wolf ya. Ada Ruben Neves sana, Joao Moutinho. Ya, di AS Roma ada Rui Patricio, penjaga gawang. Ya. Belum lagi ada Joao Cancelo yang ada di Munchen saat ini. Banyak pemain-pemain yang top yang akan datang ke Indonesia. Itu tahun depan, tinggal dipilih. Kalau sekarang wakil dari Amerika Latin 1 Argentina, mungkin saja Erik akan bergeser ke Eropa. Karena di Eropa itu ada 2 yang akan datang tahun depan. Diperkirakan di FIFA Matchday itu di antara Maret, jadwal-jadwal FIFA. Maret, Juni, September, itu FIFA Matchday semua. Nah, di antara itu, mungkin 2 dari Eropa. Ya kalau tidak Portugal, ada Rusia yang sudah menawarkan diri siap bermain melawan Indonesia. Ya. Dan ada satu lagi, Maroko, yang mengguncangkan dunia di Piala Dunia Qatar. November, Desember tahun yang lalu. Mereka menembus ke semifinal. Ya, Hakim Ziyech dan kawan-kawan, itu ada Achraf Hakimi, yang main di PSG, Ziyech bermain di Chelsea, ada Amrabat, gelandang mereka yang bermain di Fiorentina. Saat ini En-Nesyri, ya, ada di Sevilla. Ini pemain-pemain yang bagus juga di Maroko. Jadi bisa saja Maroko salah satu wakil Afrika itu datang ke Indonesia. Nah ini sudah dicanangkan oleh Erik. Ya. Ada 4 negara, Brasil, Portugal, Maroko, Rusia. 4 ini harus bermain di era kepengurusan Erick Thohir. Nah di samping itu dia juga harus akan memikirkan bagaimana Indonesia mendapatkan poin-poin yang menaikkan peringkat Indonesia di FIFA. Ya, selain dengan tim yang kuat, tentunya ada tim yang lain, ya peringkatnya di atas Indonesia sedikit, tetapi kita bisa memenangkan pertandingan. Seperti contoh melawan kita Curaçao, melawan Burundi, ya banyak kalau sudah mencari-cari tim-tim yang kita bisa ambil kan bisa saja bermain dengan negara-negara Asia Tenggara juga, ada Thailand, ada Vietnam, ya ada Filipina yang peringkatnya sedikit lebih bagus dari Indonesia. Bahkan ada Kepulauan Salomon yang di atas Indonesia yang kita kalau undang nantinya di next kita bisa menang lawan mereka. Jadi peringkat kita akan naik. Ya, itu yang dipikirkan oleh Erik. Jadi sudah ditata dengan rapi untuk ke depan. Biar sepak bola itu kata Erik itu bangkit, ya, berkualitas.
ya untuk kita. Jadi dia bilang dia tidak main-main, dia sangat serius. Jadi itu membuktikan bahwa PSSI saat ini adalah PSSI yang serius memikirkan perkembangan sepak bola ke depan. Dan di zaman Erik, ya ada medali emas untuk U22 di cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kamboja. Ya, terlepas dari apapun, ini bagus ya untuk kepengurusan PSSI saat ini. Setelah menunggu 32 tahun lamanya, akhirnya kita mendapatkan medali emas itu. Nah, Erik juga beranggapan bahwa kita harus unjuk gigi, harus sukses di Asian Games di Hangzhou, Cina. Di kualifikasi U23 yang undiannya kemarin sudah berlangsung di Kuala Lumpur, Indonesia berada di grup K yang hanya berisikan 3 tim, ada Turkmenistan dan Cina Taipei atau Taiwan. Kita sebagai tuan rumah, peluang kita untuk lolos sangat besar. Lawan yang kuat mungkin cuma Turkmenistan, dengan tidak menganggap remeh juga Taiwan tentunya. Karena kita harus menang, kalah sekali habis. Karena ini hanya 3. Ada 43 tim yang ada, dibagi dalam 11 grup. Ya, ada 10 grup dengan masing-masing 4 tim yang ada dalam. Cuma Indonesia dengan 3 di grup terakhir yang ada sana. Tapi menuntut kita harus bisa menang. Dan saya meyakini bahwa kita bisa mengambil itu. Dengan 2 kemenangan untuk kemudian lolos, menciptakan sebuah sejarah pertama kali tim Indonesia untuk U23 itu hadir di kancah sepak bola Asia untuk U23 ini. Karena kita belum pernah lolos ya. Nah, putaran final itu akan berlangsung pada 2024 di Qatar. Ya, sesudah putaran final Piala Asia untuk senior yang juga akan berlangsung di Qatar, di mana Indonesia juga lolos. Ya, kita tahu bersama undiannya sudah berlangsung karena kita bersama dengan Jepang, ada Irak dan Vietnam untuk urusan senior di bawah STY. Kalau 23 ini kan Indra Safri akan membawa. Jadi semoga sepak bola kita ini akan terbang tinggi di tengah di saat Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum PSSI. Itu yang saya bilang kan, bahwa dalam pemikiran Erik ini bagus sekali untuk pengembangan sepak bola ke depan. Delegasi Argentina sudah datang, sudah mengecek rumput dan dianggap sangat sempurna, bagus. Kita akan lihat nantinya ketika Messi akan bermain di GBK bersama dengan La Albiceleste atau tim tangguh Argentina menghadapi tim Garuda Indonesia ya, di bawah STY pada 19 Juni yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.